1. Nanti kita akan belajar tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam, khususnya bentang alam yang ada di Indonesia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bentang alam? Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan ragam bentuk permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Lalu bentang alam apa saja yang ada di Indonesia? Simak baik-baik penjelasannya ya. Bentang alam di Indonesia yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia di berbagai bidang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama di bidang pertanian. Contoh hasil pertanian yang ada di dataran rendah yaitu padi dan tebu. Yang kedua di bidang peternakan. Contoh hewan ternak yang ada di dataran rendah adalah sapi, kambing, itik, dan ayam. Yang ketiga di bidang perkebunan. Contoh hasil perkebunan di dataran rendah adalah karet dan kelapa sawit. Dataran rendah juga dimanfaatkan di bidang perumahan dan di bidang industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Hanya petani, peternak, pedagang, pegawai perusahaan, dan pekerja di bidang jasa seperti guru, dokter, perawat, arsitek, tukang bangunan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM 2020015343. Kali ini saya akan membahas mengenai dataran tinggi. Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah dataran tinggi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan salah satu jenis daratan pada permukaan bumi yang tingginya lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk akibat adanya proses erosi dan sedimentasi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan akibat transportasi angin, air, es hujan, pengaruh gravitasi, atau akibat makhluk hidup. Sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan material yang ditransportasikan oleh media angin, air, es, atau geyser di suatu cekungan. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu yang sejuk dan tanah yang subur. Daerah dataran tinggi dengan luas area yang cukup luas pada daerah puncak dataran tinggi disebut dengan plato atau plateau. Plato terdapat terbentuk karena erosi sedimentasi, naiknya gunung berapi, atau karena ekstrusi lava. Contoh dataran tinggi di Indonesia antara lain adalah dataran tinggi Dektan, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Malang. Ciri-ciri dataran tinggi. 1. Beriklim sejuk. Dataran tinggi termasuk ke dalam salah satu daerah yang memiliki iklim sejuk. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor ketinggiannya. Semakin tinggi suatu tempat, maka tingkat kesejukan udaranya semakin tinggi pula, sehingga dataran tinggi cocok sekali dijadikan sebagai tempat wisata. 2. Pertandingan dibuat terasering. Terasering merupakan tanah yang dibuat dengan sengaja menyerupai bentuk tangga yang bertujuan untuk mencegah terasering, yakni salah satu ciri khas yang dimiliki oleh dataran tinggi. Di Indonesia sendiri, terasering banyak ditemukan di daerah Jawa Barat. 3. Memiliki udara yang kering. Walaupun dataran tinggi memiliki iklim yang sejuk, namun sebenarnya dataran tinggi memiliki udara yang kering daripada daerah lainnya. 4. Jarang turun hujan. Dataran tinggi memiliki iklim yang sejuk dan dingin pada daerah lainnya. Namun, kendati demikian, dataran tinggi justru jarang turun hujan. Hujan lebih sering terjadi pada daerah yang memiliki ketinggian lebih rendah daripada daerah yang memiliki dataran tinggi. Karena itulah jarang sekali menemukan banjir di daerah dataran tinggi. Walaupun musim hujan tiba, curah hujan pada dataran tinggi tetap terkontrol. 5. Memiliki amplitudo, yakni memiliki amplitudo suhu harian dan juga suhu tahunan yang besar. 6. Memiliki kelembapan udara nisbi sangat rendah. Yang terakhir
ada pembahasan tentang tanaman yang cocok pada dataran tinggi. 1. Dalam kubis. Kubis ini sangat mudah ditemukan di dataran tinggi. Kubis merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dicari oleh masyarakat. Tanaman ini sangat bagus jika ditanam di dataran tinggi. 2. Kentang. Kentang merupakan jenis umbi-umbian yang bisa menjadi pengganti makanan pokok. Kentang sangat bagus jika ditanam di daerah dataran tinggi. 3. Stroberi. Stroberi adalah salah satu buah-buahan yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan juga minuman. Stroberi ini juga sangat mudah tumbuh di daerah yang sejuk seperti dataran tinggi. Buah ini hanya membutuhkan penyinaran sekurangnya 10 jam sehari. Buah ini membutuhkan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Materi yang selanjutnya yaitu tentang gunung dan pegunungan. Ada yang sudah tahu gunung? Nah, gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Ada juga manfaat dari gunung. Yang pertama yaitu gunung sebagai penghasil barang tambang. Yang kedua, letusan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang ketiga, gunung sebagai sumber mata air. Yang keempat, menjadi hutan yang dapat melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang terakhir, sebagai tempat wisata. Ada 2 jenis dari gunung, yaitu yang pertama adalah gunung aktif. Gunung aktif adalah gunung yang bisa meletus. Contohnya yaitu adalah Gunung Merapi. Nah, ini adalah contoh dari Gunung Merapi ketika meletus. Yang kedua adalah gunung tidak aktif atau gunung yang tidak bisa meletus. Di sini contohnya adalah Gunung Sumbing. Selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan atau disebut juga barisan dan banjaran merupakan suatu area geografis berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deret atau bentengan. Nah, jadi pegunungan ini adalah gunung-gunung yang saling berjajaran pada suatu daerah. Nah, di sini contohnya adalah Pegunungan Tengger di Jawa Timur. Nah, ini ada Gunung Semeru, Gunung Batok, dan lain-lain. Lembah. Bentang alam lembah terbentuk dari es dan air yang mengikis pegunungan, sehingga bentang alam ini juga dikenal sebagai daratan yang terperosok. Lembah juga bisa disebut sebagai daratan yang lebih rendah dari dataran rendah. Lembah terdapat di kanan kiri kaki gunung. Di sekitar lembah biasanya mengalir sungai. Ciri-ciri lembah: yang pertama, ketinggian lembah biasanya 130 sampai 131 meter. Kedua, lembah memiliki jarak 1 km dari gunung. 3, lembah biasanya terdapat pada gunung dan pegunungan atau tengah gunung yang mengapit. Contoh-contoh lembah yaitu yang pertama ada lembah Kaliurang di Jawa Barat dan yang kedua ada lembah Harau di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Sedangkan ngarai adalah lembah yang dalam, luas serta curam dindingnya. Ciri-ciri ngarai yaitu tanpa dasar, gelap, dan tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh ngarai yaitu ada ngarai Siano di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentang alam. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Tanjung dan Semenanjung. Apakah teman-teman sekalian mengetahui apa itu Tanjung? Jika tidak tahu, mari kita simak baik-baik mengenai pengertian Tanjung. Nah, Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung juga bisa diartikan sebagai daratan yang dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Semenanjung. Nah, Semenanjung artinya
daratan yang menjorok ke laut, sehingga ketiga sisi daratan ini berbatasan dengan laut. Penampakan semenanjung dari peta akan tampak seperti tonjolan daratan ke laut. Lalu, apa perbedaannya? Nah, perbedaan tanjung dan semenanjung hanyalah pada ukurannya saja. Tanjung lebih kecil dibandingkan dengan semenanjung. Selanjutnya ada ciri-ciri tanjung. Yang pertama, menjorok ke laut. Yang kedua, terlihat seperti tonjolan apabila dilihat dengan menggunakan peta. Yang ketiga sisinya dikelilingi oleh laut. Yang keempat, terbentuknya di kawasan pinggir laut. Yang kelima, lapisan batuan lembut. Yang keenam, warna coklat lebih banyak daripada warna biru. Selanjutnya yaitu ada manfaat atau fungsi dari tanjung. Nah, ternyata fungsi dari tanjung itu banyak loh teman-teman. Salah satunya yaitu sangat menunjang kehidupan manusia. Yang pertama, seperti lokasi tambak ikan. Manfaat tanjung adalah sebagai lokasi tambak ikan. Faktanya, banyak pengusaha ikan atau warga sekitar yang membuat tambak ikan di sekitar area tanjung. Lokasi tanjung ini banyak dipilih karena sangat dekat dengan tempat hidup atau habitat berbagai jenis ikan yang dibudidayakan di tambak. Tidak hanya itu, kegiatan pemeliharaan juga akan lebih mudah jika berada di area tanjung. Manfaat selanjutnya dari tanjung adalah menjadi sumber mata pencaharian, terutama bagi penduduk yang ada di sekitarnya. Laut yang berbatasan dengan daratan tanjung secara langsung umumnya mempunyai jumlah biota laut dan ikan yang lebih banyak daripada garis pantai atau teluk. Kondisi ini tentunya menjadi peluang tersendiri bagi masyarakat setempat, di mana mereka bisa menangkap ikan kemudian dikonsumsi atau dijual. Manfaat selanjutnya adalah sebagai tempat tinggal penduduk sekitar atau para nelayan yang berada di sekitar pantai. Lokasi tanjung yang dipakai untuk bermukim warga biasanya adalah tanjung dengan luar daerah yang luas. Pintu masuk lalu lintas perdagangan. Sejak dulu, tanjung digunakan sebagai pintu masuknya perdagangan internasional. Tanjung memiliki peranan yang sangat besar dalam proses perputaran dan sirkulasi bisnis impor dan ekspor di berbagai negara. Hal ini dikarenakan pelabuhan dibuat di dalam tanjung, sehingga kapal-kapal yang membawa barang-barang perdagangan harus mendarat di tanjung untuk proses bisnis selanjutnya. Sebut saja Semenanjung Malaka yang dari dulu sampai sekarang masih digunakan sebagai pintu utama kegiatan perdagangan, ekspor, dan impor dari seluruh dunia. Manfaat yang selanjutnya yaitu mengurangi kemungkinan adanya banjir karena pasang surut air laut. Fenomena bencana alam ini dikenal dengan sebutan banjir ROB atau ROB. Perlu diketahui bahwa banjir rob adalah naiknya air laut ke daratan hingga menggenang dan menyebabkan banjir. Manfaat lainnya adalah sebagai lokasi wisata yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Tanjung memiliki keindahan yang sangat memukau. Tidak hanya itu, para wisatawan juga bisa melakukan aktivitas snorkeling di sekitar laut dekat Tanjung. Potensi wisatanya sangat tinggi sehingga wajar saja jika pemerintah menaruh perhatian banyak pada objek wisata Tanjung yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh Tanjung yang pertama yaitu ada Tanjung Benoa, Tanjung Bira, dan Tanjung Layar. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai beberapa karakteristik dari Semenanjung. Yang pertama, yaitu ada batas-batas. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Semenanjung memiliki garis pantai yang menjorok ke laut. Maka dari itu, bentuknya memiliki 3 sisi di mana masing-masing sisinya berbatasan langsung dengan lautan. Yang kedua, perpanjangan badan daratan. Apabila Anda melihat Tanjung dari ketinggian, bentuknya akan seperti daratan yang menonjol ke laut. Dalam hal ini juga termasuk daratan yang hampir putus karena adanya daratan sempit yang terapit lautan. Yang ketiga yaitu daratan yang cukup luas. Bisa dibilang pengertian Semenanjung ialah Tanjung yang lebih luas sehingga daratan ini juga dapat menjadi pemukiman penduduk. Masyarakat yang menghuni Semenanjung sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan memanfaatkan hasil laut untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, cuaca dipengaruhi oleh angin. Cuaca di daerah Semenanjung dipengaruhi oleh keadaan angin yaitu angin darat dan angin laut. Tak heran karena
daerah Semenanjung diapit oleh lautan di ketiga sisinya. Saat musim hujan, curah hujan di daerah Semenanjung akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Jika ada saran ataupun kritik, silahkan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.